Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di sekolah minggu online. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-10 ya. Kita udah sampai ke pelajaran 10. Ciri khas hidup peserta perjamuan Tuhan. Ya. Itu diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33. Tapi sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Persiapkan kami Tuhan untuk belajar firman-Mu. Biarlah semua yang kami pelajari ini dapat berguna untuk kehidupan kami dan menjadi berkat Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya. Kita udah sampai ke bulan Desember ya. Sebentar lagi Natal, kita persiapkan diri. Sekarang kita belajar dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33 ya. Di sini kita belajar ciri khas hidup peserta perjamuan Tuhan. Pernahkah kita menghadiri suatu perjamuan makan atau kita diundang gitu ya? Ada perjamuan makan yang formal, yang resmi. Tentu di situ banyak aturan-aturan cara makan atau peralatan yang kita pakai atau sikap yang harus kita lakukan sehingga kita tidak menjadi hal-hal yang mungkin menyalahi aturan saat perjamuan makan itu ya. Demikian juga jika kita menghadiri suatu perjamuan, upacara perjamuan Tuhan, itu adalah perjamuan Tuhan itu adalah suatu upacara dari amanat agung ya, salah satu amanat agung yang menjadi lambang bahwa kita itu meyakini kematian Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kita ya. Jadi dalam perjamuan Tuhan juga kita tentunya menjalankan aturan-aturan yang harus kita lakukan ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana ciri khas sebagai umat Tuhan dalam mengikuti perjamuan. Kita belajar dari bangsa Israel. Zaman dulu bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati ya. Bangsa pilihan. Israel juga selain diberkati dan pilihan itu, Israel juga didiskualifikasi. Kenapa gitu ya? Kenapa dia bisa didiskualifikasi? Kita coba belajar dari 1 Korintus 10 1 sampai 5 kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4 Ibu bacakan dulu. Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 1-nya, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, jadi Israel itu mempunyai banyak berkat dan pengalaman rohani yang luar biasa ya. Dia berada di
bawah perlindungan awan. Kita telah mengetahui, belajar bagaimana perjalanan Israel dibebaskan oleh Allah ya. Terus Israel juga telah melintasi laut dan makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama dari batu karang rohani, yaitu Kristus ya. Namun sayang sekali dengan banyak semua berkat yang mereka peroleh, pengalaman rohani yang luar biasa, kita bisa baca di ayat 5 ya. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Itu pernyataan bahwa bangsa Israel itu ada bagian besar yang terbesar yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi Allah menyatakan mereka ditewaskan dan mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Itu kita belajar di sini. Setelah mereka diberkati, ternyata ada bagian besar yang tidak berkenan ya, tidak berkenan. Kita harus belajar dari semua ini untuk dihindari. Apa yang harus kita hindari ya? Teladan negatif yang mereka lakukan. Jadi itu yang benar-benar yang jangan kita lakukan sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Di ayat 6, 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 11 ya, Ibu bacakan. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Nah, itu beberapa contoh negatif yang dilakukan oleh Israel, sehingga mereka membuat hati Tuhan luka ya, membuat hati Tuhan cemburu, sehingga semua yang mereka lakukan itu dapat menghambat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah ya. Nah, hal-hal yang negatif itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih pada zaman sekarang ini, jangan sampai hal itu terulang. Apa yang mereka lakukan kita lakukan. Justru dengan contoh itu kita harus menjadi peringatan supaya kita tidak melakukan hal seperti itu ya. Nah, yang mereka lakukan yang seperti ayat 6b,
tidak dapat mengatakan tidak terhadap keinginan jahat mereka. Jadi kita itu sebagai anak-anak yang udah ditebus harus mengatakan tidak untuk dosa apapun, sekecil apapun tetap dosa ya. Kita tetap harus bisa mengatakan tidak ya. Di ayat 7a, gagal untuk tetap fokus pada Tuhan, mulai menyerahkan diri mereka pada penyembahan berhala. Mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan dengan cara mereka berpaling menyembah berhala ya. Ayat 8a, menyerah pada pencobaan imoralitas seksual. Ayat 9, mengeluh bahwa mereka tidak memiliki roti dan air. Yang ayat 10a-nya, bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh dan bergumam tentang hal-hal yang mereka jalankan. Kalau mereka kehausan, mereka mengeluh, menggerutu. Terus kalau mereka lapar atau dengan kepemimpinan Musa, mereka selalu ada aja yang mereka keluhkan itu ya. Nah, bagaimana dengan yang mereka lalui itu dapat kita lalui dengan menyukakan hati Tuhan ya. Ini dorongan untuk berdiri teguh melawan godaan di 1 Korintus 10 12-13 ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini ya. Jadi kita jangan merasa wah, kita dapat teguh nih berdiri, terus kita kuat. Kita jangan sombong dulu ya, jangan merasa sombong, tapi kita harus berhati-hati. Dibilang di sini ya, hati-hatilah di ayat 12 supaya ia jangan jatuh, supaya kita jangan jatuh. Terus dijadikan di sini pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup kita adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita, kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Allah itu setia. Dia selalu memberikan kepada kita pertolongan di saat kita memerlukan. Kadang kita saja yang lupa ya, kita lupa kepada Tuhan di saat kepepet, baru kita lari kepada Tuhan. Nah, di sini dibilang sebab Allah setia, yang 13b-nya, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu ya, itu janji Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai kapanpun janji Tuhan tidak akan hilang ya. Tuhan selalu menyertai kita. Nah, di pelajaran ini juga kita belajar bagaimana persoalan makan dalam penyembahan berhala dan perjamuan Tuhan. Kita bisa baca di 1 Korintus 10 14-22 ya. Nanti dibacain ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksud dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Nah, di sini dibilang Paulus menegaskan bahwa di ayat 14-nya supaya jemaat Korintus menjauhi penyembahan berhala. Jadi setiap orang yang mengaku percaya telah dipersatukan dengan Kristus dilambangkan dengan upacara pembaptisan dan perjamuan. Jadi kita jangan mencampur adukan ya. Kita nggak bisa mempersekutukan Tuhan dengan yang lain-lainnya. Oh, disamakan, kesini ikut, kesana ikut. Kita harus tegas ya, harus tegas. Penyembahan berhala saat waktu itu identiknya dengan acara-acara yang ada di kuil dewa-dewi ya. Pesta perayaan, meriah, makan, minum, biasanya ujung-ujungnya jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang ya, seperti mabuk, judi ataupun yang lainnya. Itu hal-hal yang dalam persoalan makan dan penyembahan berhala dan perjamuan Tuhan. Terus kita belajar lagi di sini persoalan makan daging yang pernah dipersembahkan kepada berhala. Kita lihat di ayat 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 33 ya. Di sini diceritakan bahwa, Ibu bacakan ya. Segala sesuatu yang diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Ya, aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nurani sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku? Karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 32-nya,
jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, di sini persoalan makan, kita membahas soal persoalan makan daging yang pernah dipersembahkan kepada berhala. Banyak pertentangan ya. Ada orang yang melarang, ada orang yang oke, nggak apa-apa, makan aja atau lakukanlah apapun. Nah, itu di sini Rasul Paulus bicara menegaskan bahwa segala sesuatu seperti yang di ayat 31 ya, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau memang jangan sampai kita melakukan itu bikin orang bertentangan dengan hati nurani. Jadi keberatan hati nurani itu membuat orang-orang yang misalkan kita diundang seperti yang telah kita baca tadi ya, diundang, terus kalau memang itu harus kita makan dan dapat menyenangkan orang yang mengundang, ya kita makan. Tapi kalau misalkan itu segala sesuatunya untuk kemuliaan Allah, ya lakukan gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai yang kisah perdebatan jemaat Korintus ini menjadi perpecahan ya. Kita lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan, juga untuk supaya tidak ada keberatan hati nurani. Di ayat yang 23 sampai 33 ini, ciri khas hidup umat percaya sebagai peserta perjamuan Tuhan tidak hanya menghindari hal-hal yang jahat, namun juga menjadi hal-hal yang baik. Nah, itu jadi jika kita makan daging itu membuat hati nurani orang yang percaya lain terganggu, jangan kita memakannya ya. Jadi jika tidak membuat orang lain tersinggung, ya kita jangan lakukan ya. Itu ya, orang itu membuat orang lain berdosa ya. Nah, sebagai peringatan Paulus jadi menegaskan bahwa hubungan yang penyembahan berhala atau bab sebelumnya, hubungan penyembahan berhala lebih dengan suasana persekutuan dengan setan di kuil berhala yang harus dihindari, namun bukan secara spesifik melarang soal-soal makanan itu sendiri. Pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasar untuk kemuliaan Allah, supaya banyak orang memperoleh keselamatan. Jadi apa yang kita lakukan itu dapat membuat orang lain selamat. Jadi banyak orang lain diselamatkan. Itu selain memuliakan Allah, juga banyak orang yang diselamatkan. Jadi kita belajar ya di sini bagaimana kehidupan Israel zaman dulu. Kita belajar dari contoh mereka yang tidak baik. Kita bisa juga belajar bagaimana mengatakan tidak terhadap hal-hal yang menyedihkan, membuat sedih hati Tuhan Allah kita. Nah, di sini juga Ibu bacakan kesimpulan dari pelajaran ini adalah perjamuan Tuhan merupakan kesatuan pelaksanaan amanat agung. Ada ciri khas hidup bagi peserta perjamuan Tuhan. Tidak boleh berbicara dan bertingkah laku seenaknya. Mereka harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala
dan peribadatan orang tidak percaya Tuhan. Namun umat percaya juga hendaknya mengejar dan menjadi hal yang baik bagi lingkungannya dengan tetap menjalankan ciri khas hidup tersebut. Kita memang melakukan segala sesuatunya berhubungan dengan lingkungan kita, dan kita juga tetap harus mencirikan sebagai anak Tuhan. Itu ya, kita belajar banyak di sini ya. Nah, untuk anak remaja, pemuda, pemudi, kita sekarang diingatkan kembali bagaimana harus hidup sebagai anak Tuhan yang benar-benar berkenan, dapat memuliakan nama Tuhan ya. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada pelajaran minggu-minggu yang akan datang ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami menutup sekolah minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami belajar banyak bagaimana hal-hal negatif yang harus kami hindari, yang kami harus tinggalkan Tuhan. Kami tetap fokus kepada Tuhan untuk segala sesuatu, untuk memuliakan Tuhan. Juga kami dapat melakukan hal-hal yang baik untuk lingkungan sekitar kami sehingga banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.